Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rekan-rekan dari kelas 10 MIPA 1, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik. Alhamdulillah. Semoga di hari Rabu ini bukan menjadi Rabu yang kelabu, tapi Rabu yang semangatnya menggebu-gebu. Sepakat dengan Pak Faiz, Rabu semangatnya menggebu-gebu? Oke, mungkin masih belum dengar Pak Faiz. Bisa kedengaran kan suara Pak Faiz? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Oke. Terakhir kita belajar tentang ikatan kimia. Kemudian Pak Faiz sudah menyampaikan seminggu yang lalu materi di Google Classroom tentang struktur Lewis. Apakah sudah dibaca oleh teman-teman sekalian materi tentang struktur Lewis? Ada yang sudah baca? Ada yang belum baca? Udah. Alhamdulillah Mas Palwa sudah. Ada yang belum baca? Saya baru sebagian, Pak. Alhamdulillah Mbak Hentibia. Pak Faiz senang lihat Mbak Hentibia kembali bisa hadir di pelajaran kimia. Dan Alhamdulillah sudah membaca juga materinya walaupun masih sebagian. Yang lain gimana kabarnya? Apakah sudah baca materi di Google Classroom? Udah. Alhamdulillah Mbak Mega juga sudah. Mantap kali. Nah, sebelum mau Pak Faiz lanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan, tanyakan ke Pak Faiz. Belum? Kenapa, Pak? Ada yang mau ditanyakan ke Pak Faiz dulu nggak, Mas Palwa? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, Mbak Vina mau tanya Pak Faiz nggak? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada Pak Faiz yang mau tanya dulu. Beberapa waktu yang lalu kan kalau nggak salah dari wali kelas atau dari BK sudah nge-share ke kalian tentang Google Form pendaftaran kelas percepatan SKS. Kayaknya kelas kalian masih sedikit yang daftar waktu itu, walaupun sudah ditutup sih pendaftarannya lah. Kalian yang nggak mendaftar, kenapa kira-kira kok nggak berminat Menikmati ikut masa kelas? SMA, Pak. Masya Allah, Mas Naufal Abror Lupa. menikmati masa SMA. Terus siapa lagi yang mau jawab? Mas Palwa? Oke. Gimana, Mas? Pak. Gimana Mas Agung? Have fun aja. Oh, have fun aja. Sekolah 3 Nggak mau tahun. terlalu berat, Pak. Nggak mau Nggak terlalu mampu otaknya, berat, Pak. Mas Palwa. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau berpendapat kenapa kok nggak daftar kelas percepatan? Otaknya nggak mampu, Pak. Otaknya nggak mampu. Ya kan nanti sambil jalan otaknya membesar gitu loh. Kayak Pak Faiz ini kan kepalanya udah nonong gitu ya, otaknya udah membesar ini punya Pak Faiz. Pak Faiz belajar sejak usia berapa ya Pak Faiz masuk SD itu mungkin tahun 95. Kalian 95 di dalam rencana Bapak Ibu kalian aja belum mungkin ya. Pak Faiz belajar terus jadi nonong. Belajar itu sepanjang hayat. Oke. Pak Faiz lanjutkan materinya kalau belum ada yang tanya. Kita sekarang mau belajar. Loh kok rano PowerPoint-nya Pak Faiz? Oh ini. Oke. PowerPoint Pak Faiz kelihatan? Kelihatan. Oke. Bacanya gimana Mbak Yesi judul dari PowerPoint Pak Faiz? Halo, Mbak Yesi. Suaranya belum kedengeran. Ikatan kimia menggambar struktur Lewis. Oke, makasih Mbak Yesi. Hari ini kita akan belajar masih materi ikatan kimia, tapi topiknya adalah
menggambar struktur Lewis. Nah, walaupun kita belajar kimia, tapi nggak ada salahnya dong kita juga belajar seni budaya, yaitu menggambar. Tapi yang akan kita gambar bukan pemandangan gunung, bukan perspektif, bukan arsitek, tapi kita menggambar struktur Lewis dari masing-masing atom yang berikatan secara kimia. Ini adalah materi kimia kelas 10, masih di semester 1. Nah, kita mulai dari pengertian dulu. Pengertian dari struktur Lewis, yaitu rumus yang menyatakan atau rumus yang menggambarkan cara atom-atom saling mengikat dalam suatu molekul. Ada aturannya, Pak Faiz bacakan dulu, nanti di slide berikutnya adalah contoh-contoh penggambarannya. Aturannya yang pertama, kita buat konfigurasi elektron dulu dari atom-atom yang berikatan. Nah, kalau buat konfigurasi elektron itu kalian udah bang jago semuanya, siap bang jago. Kemudian hitung jumlah elektron valensi dari atom-atom tersebut. Ingat ya, elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit terluar, ya. Elektron valensi. Langkah yang kedua, kita menentukan atom pusatnya dan juga atom samping. Lalu kita gambarkan. Kemudian langkah berikutnya yang ketiga yaitu kita menggambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Sepasang elektron berarti ada berapa elektron, Mas dan Mbak? Dua, betul. Sepasang elektron berarti ada 2 elektron. Kemudian langkah berikutnya, kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Ya. Duplet berarti ada berapa elektron? Duplet 2. Betul, duplet 2. Kalau yang oktet? 8, Pak. 8, oke betul. Kalau yang duplet ini khusus 2 atom saja nih. Kira-kira atom apa dan apa yang harus duplet? He, Ya, betul. Helium, satu lagi? Ne. Ya, satu lagi adalah H saja atau hidrogen. Helium dan hidrogen harus duplet. Kalau selain itu wajib hukumnya untuk oktet. Gitu ya, diingat-ingat ya. Pak Faiz kok tersign out ya? Kayaknya sih udah bener ini. Oke, masih bisa dengar Pak Faiz semuanya ya? Oke, sip. Nah, setelah atom sampingnya duplet untuk helium atau hidrogen, atau oktet untuk seluruh atom, selain helium dan hidrogen, yang berikutnya adalah kita harus mengusahakan atom pusatnya oktet. Atom pusatnya wajib hukumnya 8 elektron yang mengelilingi. Setelah itu, kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Silahkan Mas dan Mbak yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Belum ada pertanyaan? Oke. Bisa Pak Faiz lanjut atau ada yang mencatat? Udah difoto, Pak. Oke, udah difoto. Sip, keren. Berarti bisa Pak Faiz lanjutkan ya? Bisa, Pak. Oke. Ya. Oh, ternyata ID-nya Pak Faiz masih tasyakur dan pelepasan murid. Enggak apa-apa. Belum diganti. Kemarin buat acara tasyakur. Oke. Pak Faiz lanjutkan, yes. Nah, misal nih, ini contohnya nih. Contoh soalnya adalah perintahnya, gambarkan rumus Lewis dari CH4 atau nama lainnya adalah metana. Nomor atom C sama dengan 6 dan nomor atom H 1 gitu. Nah, metana sebagai pengetahuan saja, metana itu salah satu gas yang menjadi penyusun gas LPG. Ya, kalian di rumah kan ada gas LPG. Kalau tabung kalian LPG-nya biasanya di rumah kalian yang warna biru sama warna ungu lah. Kalau di rumah Pak Faiz gasnya yang masih warna hijau. Ya,
Nggak apa-apa. Nah, itu sama penyusunnya salah satunya dari gas metana atau CH4. Nah, di soal ini kita diminta untuk menggambarkan rumus Lewis dari CH4. Maka sesuai aturan yang tadi di slide awal sudah Pak Faiz sampaikan, langkah pertamanya adalah kita buat konfigurasi elektronnya dari atom-atom yang berikatan. Berarti C harus kita tuliskan konfigurasinya, H juga harus kita tuliskan konfigurasinya. Setelah itu kita hitung jumlah elektron valensinya dari masing-masing atom. Yang pertama, di sini sudah Pak Faiz tuliskan ya kok jawabannya. 6C berarti kan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P2. Elektron valensi berada pada yang Pak Faiz tulis merah. Kelihatan ya? Iya, Pak. Berarti elektron valensi C ada berapa? 4. 4, betul. Sudah Pak Faiz tuliskan di sini. Nah, kemudian yang hidrogen. Hidrogen konfigurasinya berarti 1S1 saja kan? Berarti elektron valensinya untuk satu atom H berapa? Satu atom H saja loh. 1. Kalau satu atom H 1. Tapi di sini kita punya hidrogennya berapa ini di CH4? 4, makanya dikalikan 4. Berarti elektron valensi 4 atom H sama dengan 4. 4. Oke, betul. Kemudian kita jumlahkan nih elektron valensinya dari C dan H. Berarti totalnya berapa? 8. 8, betul sekali. 8. Maka jumlah elektron valensinya ada 8. Berarti nanti kita harus menggambarkan 8 elektron pada struktur Lewisnya. Sampai sini, adakah yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Belum, Pak. Oke, belum ya. Bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa. Sip. Oke, Pak Faiz lanjutkan ke langkah berikutnya. Tadi kan baru langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan atom pusat dan atom samping, lalu gambarkan. Nah, petunjuknya, atom pusat, yang namanya pusat itu biasanya jumlahnya lebih sedikit. Yang namanya pusat itu biasanya jumlahnya lebih sedikit. Ya. Pusat tata surya ya cuma satu, matahari gitu kan. Kelilingnya itu planet-planet. Nah, maka dalam molekul CH4 yang berperan sebagai atom pusat adalah C. Karena C cuma ada 1. Sedangkan hidrogen ada berapa teman-teman? 4. Betul, berarti C sebagai atom pusat, H sebagai atom samping. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini, kursor Pak Faiz berputar bisa kelihatan? Ya, C di tengah ya, atom pusat ya C. Kemudian di atasnya ada H, di kanan ada H, di kiri ada H, di bawah juga ada H. Total hanya ada 4. Bisa dipahami sampai slide sini? Bisa. Nah, Pak Faiz lanjutkan ya. Nah, berikutnya, langkah yang ketiga, kita gambarkan sepasang elektron di antara 2 atom yang saling berikatan. Sepasang elektron, berarti ada 2 elektron. Ya, elektronnya yang dot ini loh, yang titik-titik ini Pak Faiz gambarkan sebagai elektron. Berarti C dengan H yang ke atas, di antaranya kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang ke kanan ini kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang di bawah ini kita kasih sepasang elektron. C dengan H yang di samping kiri kita juga kasih sepasang elektron. Langkah berikutnya yang keempat, kita jadikan atom sampingnya duplet atau oktet. Di sini atom sampingnya siapa? Betul. Kalau H wajib duplet atau wajib oktet? Duplet, betul. Duplet itu 2 elektron. Apakah semua H sudah duplet ini? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Berarti yang D sudah nggak ada masalah. Kita lanjut langkah yang E atau langkah yang kelima. H seharusnya duplet. Jika digambar, H sudah
duplet. Sampai sini ada pertanyaan, sampai slide di sini silahkan tanyakan dulu. Silakan kalau ada pertanyaan dulu. Belum ada, Pak. Belum ada, bisa Pak Faiz lanjutkan ya. Bisa. Ya, langkah yang keenam, kita harus mengusahakan atom pusatnya oktet. Kita sambung ke langkah yang ketujuh atau yang G. Atom C atau atom karbon itu biasanya oktet. Dan kalau kita lihat di gambar tadi, itu C-nya sudah oktet. Kita balik ke yang slide yang tadi ya. Nah ini, yang mengelilingi C atomnya ada berapa ini? Dua. Dua. Ini loh. 6, 8. 8. 8 ya. Ini, Pak Faiz mulai dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata sudah 8, berarti sudah oktet ya? Ya. Oke, ya. C biasanya oktet. Dilihat di gambar sudah oktet. Kita lanjut ke yang H. Jumlah elektron yang digambar sudah 8 ya, sudah pas ya. Tadi kan di awal kita menghitung elektron valensi totalnya 8. Nih, 8 kan? Iya. Kemudian di penggambaran juga sudah 8 ya. Iya. Sudah 8, oke. Nah, kemudian yang I, untuk membedakan elektronnya itu berasal dari siapa, apakah berasal dari C atau berasal dari H, maka kita harus memberikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Oke, H di awal tadi penulisan konfigurasi elektron, dia menyumbangkan berapa elektron valensinya? Satu atom H menyumbangkan berapa? 1. 1, betul. Kalau C menyumbangkan berapa? 4. 4, betul. Nah, makanya gini, misalkan kita lihat yang C dengan H yang ke atas ini. Tadinya kan bunder-bunder semua, di gambar yang sebelumnya kan buletan-buletan semua kan? Iya. Nah, karena H itu cuma nyumbang 1, maka salah satu kita berikan tanda X. Sebagai bentuk bahasanya H itu sebenarnya cuma nyumbang 1. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, yang H yang di samping kanan juga salah satu buletannya ganti dengan X. H yang ke bawah, C dengan H yang ke bawah juga salah satunya kita ganti dengan X. H yang di kiri juga kita ganti salah satunya dengan X. Kalau gini kan jadi kelihatan, misalkan H itu buletan, berarti H buletan nyumbang 1, sedangkan C tandanya X ini, berarti dia nyumbang 4 kan C? 1, 2, 3, 4. Selesai. Jadi penggambaran struktur Lewis dari CH4. Silahkan kalau mau ditanyakan ke Pak Faiz. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman semuanya? Belum ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kalau belum Pak Faiz lanjutkan ya, contoh berikutnya. Nah, ini contoh lagi. Gambarkan rumus Lewis NH3. NH3 itu namanya gas amonia. Gas amonia itu kalau kalian pengen tahu bau gas amonia seperti apa, itu mohon maaf, baunya seperti kalau kita pipis. Nah, kalau kita ke toilet buang air kecil, berbau gitu kan. Nah, itu bau gas amonia. Semakin banyak kita makan pete atau makan jengkol, maka gas amonia yang dikeluarkan saat kita pipis semakin pekat baunya. Oke, itu pengetahuan kimia. NH3 itu amonia. Nomor atom N atau nitrogen itu 7. Nomor atom H atau hidrogen 1. Langkah yang pertama kita buat konfigurasinya, lalu kita jumlah elektron valensinya. N seperti ini, sudah Pak Faiz tuliskan, H seperti ini. Berarti elektron valensi N berapa ini? 5. 5. Jumlah elektron valensi 1 atom H berapa? 1. Sedangkan di NH3 hanya ada berapa? 3.
3. Berarti total elektron valensi untuk H berapa? 8. 8. Untuk H dulu, untuk H. 3 3. ya? Oke, 3. 3. Kan N 3. Kalau total elektron valensi untuk NH3 berapa? 8. 8. Oke. Berarti nanti jumlah elektron valensi yang kita gambarkan harus ada 8. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Kalau belum, Pak Faiz lanjutkan langkah yang B, kita tentukan atom pusat dan atom samping. Ingat, atom pusat itu yang jumlahnya paling sedikit. NH3, jumlah atom N berapa? 5. Jumlah atom N? 1. 1. Jumlah atom H? 3. Yang paling sedikit siapa? N. Berarti atom pusatnya siapa? N. Dikelilingi oleh H sebanyak? 3. Oke, 3, betul. Penggambarannya seperti ini ya. Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Any questions? Not yet? Not. Oke, Pak Faiz lanjutkan. Not balok. Nah, langkah yang ketiga adalah kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. H dengan N yang di kiri kita kasih sepasang. H dengan N yang ke bawah ini kita kasih sepasang. H dengan N yang di kanan juga kita kasih sepasang. Jadikan atom sampingnya duplet. Atom sampingnya siapa? H. H. Apakah H sudah duplet semuanya? Sudah. Sudah. H seharusnya duplet. Kalau kita lihat di gambar juga sudah duplet. Sampai slide di sini adakah yang mau ditanyakan dulu? Belum? Belum. Belum. Pak Faiz lanjutkan. Langkah berikutnya kita usahakan atom pusatnya oktet. Nitrogen biasanya oktet. Kalau kita lihat gambar di sebelumnya, N baru dikelilingi oleh 6 elektron. Ini. N baru dikelilingi berapa ini? 6. 6. Padahal N harusnya 8. 8. Nah, oke. Jika dilihat di gambar, N baru dikelilingi oleh 6. Kurang 2 elektron lagi kan? Makanya 2 elektron kita taruh di atasnya N. Ini, sepasang ini. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi, ya, atom pusatnya harus 8. Oke, kalau bisa dimengerti, Pak Faiz lanjutkan. Kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Seperti tadi, H kan cuma nyumbang 1 nih. Berarti yang H kita ganti dengan X. N di awal tadi kita N itu nyumbangnya berapa? Ada yang ingat N nyumbangnya berapa? 5. 5, betul. N nyumbangnya 5 nih, buletan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bisa dipahami ini gambar dari NH3? Bisa ya? Oke, Pak Faiz juga sampaikan di sini. Kalian perhatikan. Kalau sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan antara dua atom disebut pasangan elektron ikatan. Oke. Sedangkan sepasang elektron yang tidak digunakan untuk berikatan disebut pasangan elektron bebas. Berarti ini disebut pasangan elektron bebas. Nah, dalam hal gambar yang Pak Faiz tunjuk ini, ada berapa PEB dan ada berapa PEI? PEI 3, PEB 1. Betul sekali, PEI 3, PEB 1. Oke. Bisa dimengerti? Ya. Oke, bisa Pak Faiz lanjutkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah, siap. Pak Faiz lanjutkan untuk contoh yang terakhir.
Misalkan soalnya Pak Faiz minta untuk menggambarkan rumus Lewis dari karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida beracun enggak? Racun. Beracun, ya betul. CO2 itu beracun. Nomor atom karbon 6, nomor atom oksigen 8. Langkah yang pertama kita buat konfigurasinya, lalu kita jumlah elektron valensinya. Karbon, ini di awal tadi juga soalnya karbon, berarti sudah tahu elektron valensinya 4 ya. Oksigen, konfigurasinya berakhir di 2p4. Maka elektron valensinya ada 6, karena P dijumlahkan dengan S sebelumnya. Elektron valensinya 6, tapi kita ingat di soal oksigennya ada 2. Berarti kita kalikan 2. 6 kali 2 ada berapa? 12. 12. Berarti jumlah elektron totalnya berapa untuk CO2? 16. 16, betul. Jumlah elektron valensinya 16, berarti kita harus menggambarkan 16 elektron nantinya pada struktur Lewis. Adakah pertanyaan sampai di sini? Belum. Belum. Kalau belum Pak Faiz lanjutkan. Kita harus menentukan atom pusat dan atom samping. CO2, siapa yang jumlah atomnya paling sedikit? C. C, berarti C sebagai atom pusat, oksigen sebagai atom samping. Penggambarannya seperti ini. Bisa dimengerti? Bisa ya, Pak Faiz lanjutkan. Langkah berikutnya adalah kita gambarkan sepasang elektron di antara dua atom yang saling berikatan. Sepasang elektron antara O dengan C, sepasang elektron juga antara C dengan O. Bisa dimengerti? Ngerti, Pak. Bisa. Kemudian kita jadikan atom samping duplet atau oktet. Atom sampingnya siapa? Oh. O. O harus duplet atau wajib oktet? Duplet atau oktet? Oktet. Oktet, betul. Berarti karena tadi baru 2, harus kita tambahkan 6 ya di sekelilingnya O. Maka gambarnya seperti ini. Kita tambahkan 6. Tadinya kan cuma ada ini saja. Kemudian kita kasih 6 yang lain. Sini juga sama, tadi baru ada di sini. Kita tambahkan 6. Sehingga atom sampingnya oksigen sudah oktet. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, alhamdulillah. Adakah mau pertanyaan? Belum, Pak. Belum? Oke, kalau belum Pak Faiz lanjutkan. Langkah yang kelima, kita usahakan atom pusatnya oktet. Karbon atau C biasanya oktet. Kalau kita lihat di gambar tadi, karbon sudah oktet belum? Belum. Belum. Dia harusnya 8, tapi baru ada berapa ini yang di samping-sampingnya C? 4. Baru ada 4. Nah, padahal elektron yang digambar kan sudah 16. Ini kan 8, tambah 8 kan sudah 16 ya. Tadi juga 16, tapi C-nya belum oktet, maka harus ada yang kita pindah. Nah, supaya oktet, maka ikatannya dijadikan rangkap 2. Yang O ini, yang oksigen tadi kan di bawah itu ada ya, ada sepasang elektron ya. Kita pindahkan ke samping sini. Begitu juga yang O yang di kanan ini, tadinya di bawah ada sepasang. Untuk mengakomodir biar C-nya itu ada 8, kita pindah ke samping sini. Jadi ikatannya rangkap 2. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Adakah pertanyaan? Belum, Pak. Belum, Pak Faiz lanjutkan. Kita berikan tanda elektron yang berbeda untuk masing-masing atom. Karena C itu yang sedikit ya, 4 ya, berarti C kita ganti dengan tanda X. X di kirinya C ada 2, X di kirinya C ada 2. Sehingga hasil akhirnya seperti ini.
Silahkan kalau mau ditanyakan. Ada pertanyaan belum? Belum? Oke, kalau belum, untuk hari ini cukup sekian. Pak Faiz mau presensi, rekan-rekan semuanya, silahkan kameranya untuk dihidupkan. Pak Faiz buka presensinya. Oke, Mbak Adinda Zahratun Nisa, adakah pertanyaan? Hadir? Hadir ya? Oke. Mas Adira Ananda Dewananto? Hadir, Pak. Alhamdulillah hadir. Mas Alfa Darendi? Mas Alfa Darendi Sumara? Sekali lagi, Mas Alfa Darendi Sumara adakah? Enggak ada. Oke. Mbak Alvina? Hadir, Pak. Oke. Andrea Olivia? Hadir, Pak. Oke. Ardianita Tri? Indah Hadir, Zahrani? Oke. Bawono Jati? Mas Bawono Jati? Mas Bawono Jati? Sekali lagi, Mas Bawono Jati? Enggak hadir. Mbak Devina Sekar? Hadir, Pak. Oke. Frisa Reski? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Palwa? Hadir. Alhamdulillah. Mbak Hentibia? Hadir. Alhamdulillah hadir. Mbak Jasinda? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mas Fajrun Naki? Hadir. Alhamdulillah. Mbak Malihah? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Mega Aulia Darman? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Rehan? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Muhammad Rizki? Belum hadir-hadir lagi nih Mas Muhammad Rizki. Masya Allah. Mbak Nadia Fadilah Sari? Hadir, Pak. Oke. Mas Naufal Abror? Hadir, Pak. Oke. Naufal Adit tadi izin ke wali kelas. Mas Naufal Satrio? Hadir, Pak. Oke. Mbak Naila? Hadir, Pak. Oke. Mas Nizar tadi juga izin ke wali kelas. Mas Rahmat Agung? Hadir, Pak. Oke. Mbak Raina? Hadir, Pak. Oke. Mbak Rima? Hadir, Pak. Mbak Satrina? Hadir, Pak. Oke. Mbak. Mas Syahrun Nasai? Hadir, Pak. Oke. Wahyu Fatih? Hadir, Pak. Oke. Mbak Yesi? Hadir, Pak. Mbak Levi? Hadir, Pak. Mas Aga? Hadir, Pak. Oke. Terakhir Mas Hafiz? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke. Kita tadi terakhir tentang struktur Lewis. Sebelum Pak Faiz tutup, silahkan kalau ada pertanyaan terakhir dari kalian. Belum ada? Kalau belum ada, halaman pertama silahkan dinyalakan kameranya Mbak Rima, Mas Agung, Mbak Sekar. Mbak Rima? Kamera? Oke, belum connect. Pak Faiz print screen yang halaman 1. 1, 2, 3. Sip. Bentar lagi yang halaman 2. Yang halaman 2, Dira, Aga, minta tolong
Ditampilkan wajahnya. Kamera saya rusak, Pak. Oh, Mas Aga rusak. Oke, siap. 1, 2, 3. Sip. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Pak Faiz. Kita jumpa lagi pekan depan, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.